seratnya bagus. Nah, salah satu tipsnya sebenarnya paling mudah, caranya gimana? Tadi saya jelaskan, itu sangat powerful. Kita tuh akan riset lagi, percaya deh, itu hal yang sederhana sekali kita bisa kerjakan. Ada beberapa bahan-bahan yang bisa memicu, namanya metabolic autophagy. Metabolic autophagy itu dia bisa memicu untuk pembakaran atau cell eating, sel-sel kita itu makan di sini, tapi sel-sel yang rusak itu kan ke diabetes, stroke, kencing manis, darah tinggi, sampai ke kanker-kanker itu ke situ perginya. Di pagi gitu dia bisa menstimulus pembakaran sel-sel tubuh kita yang sudah rusak itu lebih kuat. Maka air kelapa kayak begini, mau tua muda, ini kan tua nih buat santan. Ini daripada Anda, mohon maaf, beli air isotonik kemasan, ini jauh lebih baik. Panjang jauhnya? Panjang. Jauh lebih baik. Ya. Tuh. Apalagi? Satu laginya apanya itu adalah, mana tadi dia? Nah ini dia, ininya dia. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Cacing kremi kan? Mungkin sudah berpuluh-puluh kali kajian saya sampaikan bahwa nggak ada urusannya kelapa ini sama cacing kremi. Tolonglah jangan fitnah dia. Udahlah kambing kita fitnah tiap tahun. Ya kan? Wah, habis makan kambing tensi naik. Bukan karena kambingnya. Kambing baik-baik saja. Cara kita ngolahnya, garamnya juga sama. Maka saya sarankan kalau garam pun ganti dengan garam. Saya nggak sebut apa jenisnya, pokoknya garam non refinasi, itu aja pesan saya. Mau garam laut boleh, mau garam darat boleh, garam udara boleh. Pokoknya garam non refinasi. Sebab kalau garam biasa, contoh begini, biar paham istilah refinasi itu ya. Gini. Anggaplah ini air tebu. Air tebu isinya apa? Gula kan? Gula tinggi sekali. Tapi Anda minum air tebu aman-aman aja sebenarnya. Bahkan kalau Anda diabetes sekalipun minum air tebu dalam jumlah yang tidak berlebihan, secukupnya, nggak masalah. Karena bahkan ada kandungan dalam air tebu itu yang justru bermanfaat juga buat orang diabetes. Itu ada datanya, baca aja. Setahu saya. Lalu, ini kan diapain sama pabrikan? Dipanaskan kan, panaskan jadi gumpal-gumpal segala macam, kemudian dipecahkan lagi, akhirnya jadikan kristal-kristal, diputihkan lagi, dikasih anti caking, anti lengket. Nah itulah biang keroknya. Paham ya? Garam juga sama. Dari garam laut bersihkan, karena permintaannya kita yang kinclong, yang tidak lengket, kan gitu kan? Ini saya belum cerita tentang ikan-ikanan loh ini. Gak usah cerita lah. Pusing saya kalau lihat makanan sekarang itu. Saya jujur termasuk yang tidak mau makan ikan apa tuh? Ikan ternak. Ikan ternak lah, apapun namanya. Ya, kalaupun cari ikan-ikan yang saya akan cari ikan yang pakannya jelas, atau kalau enggak dia ikan yang hidupnya liar, gabus, apalagi baung, ya. Salmon pun itu banyak salmon yang diternak, gak semua bagus. Paling aman apa? Ikan laut paling aman. Ya. Kalau nggak makan ikan gimana? Ya nggak apa-apa. Makan tahu tempe juga bisa. Problem lagi kan? Tempe, kedelainya, aduh. Makanya ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin pusing kita makan apa tiap hari itu. Ya.
Makanya kadang-kadang saya mikir mungkin bisa jadi kita perlu baca doa makan itu kan bismillah gitu kan. Tapi mungkin kadang-kadang kita perlu baca juga bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi syai'u fil ardh. Karena saking banyaknya bahan berbahaya pada makanan sekarang gitu loh. Ya. Baik, itu gula. Jadi paham ya refinasi itu ya. Itu biang keroknya salah satunya adalah gula-gula olahan tadi. Jadi kalau Anda sekarang membayangkan contoh tepung-tepungan termasuk ini nih ya, sorry. Ini nih, seratnya bagus. Nah, salah satu tipsnya sebenarnya paling mudah ya, supaya misalkan oke, dokter saya belum bisa meninggalkan nasi. Saya nggak mempermasalahkan nasinya sebenarnya, cuma nasinya kita sekarang itu beras ya, itu sebagian besar seratnya hilang. Sebagian besar. Belum lagi kita bicara semprotannya, belum usah bicara itu lah. Gak makan kita, pusing kita. Ya. Terus caranya gimana supaya nasi saya itu berserat? Paling gampang ya Anda aja ini. Parut kelapa ini, masukin ke dalam nasi. Berarti jadi nasi liwet dong. Iya kan? Tapi masukinnya kapan? Masukinnya bukan pada saat ada airnya. Kebayang? Jadi nasi udah jadi, Anda parut, masukin ke dalam itu diaduk-aduk. Ya. Supaya tidak nasi itu rice cooker itu sebenarnya masalah juga sebenarnya. Rice cooker. Anda tahu kenapa masalahnya kenapa? Semakin dipanaskan nasi berulang-ulang gulanya semakin naik. Masalah lagi kan? Jadi kebayang kalau orang makan satu piring tuh isinya nasi semua, lemes itu insulinnya. Pankreasnya lemes. Ya, lepak gitu. Itu yang pertama. Ya. Atau sekarang banyak beberapa produk-produk yang isi biji-bijian. Ya, saya nggak sebut mereknya apa. Yang itu bisa dimasukkan ke dalam nasi tadi. Itu sangat powerful untuk apa? Untuk mengurangi gula atau lonjakan gula. Ya, atau kalau enggak nasinya Anda campur dengan VCO. Tahu VCO? Ya. Jadi nasi itu campur sama VCO. Aduk. Ada lemaknya di situ sehingga nasinya tidak terlalu memberatkan, dan mulai sekarang cobalah kurangi makan gula olahan. Nasinya dikurangi, banyakin lauk sayurnya, nasi kalau perlu aja. Bukan berarti dokter nih penganut diet tertentu, enggak. Saya tidak penganut diet apapun. Makan aja, apalagi vegetarian. Nggak mungkin umat Islam vegetarian karena kita harus makan kambing setiap tahun. Betul kan? Nabi kita makan kambing, jadi nggak ada ceritanya. Mau teori apapun terserahlah, nggak peduli karena Nabi makan kambing, patokan kita Nabi, gitu ya. Itu beberapa caranya. Kemudian apa lagi yang kita bisa kerjakan supaya gula tadi tidak naik, ya, atau mungkin tidak terjadi lonjakan gula. Kan biang kerok udah tahu kan, tadi nasi, kemudian tepung-tepungan. Jadi kalau Anda makan misalkan roti, tepung-tepungan itu contohnya bukan sembarang tepung ya, terigu yang saya maksud. Terigu. Karena banyak tepung ya, tepung gandum ada, tepung jagung ada, tepung apa ada, tepung singkong ada, ya. Tapi intinya kalau tepungnya masih berserat bagus, maka saya dengan tim saya lah gitu kan mencoba membuat suatu roti yang tidak pakai terigu, gandum pun kita tidak pakai. Jadi tepungnya masih berserat. Apa isinya? Ada mokaf, ada sagu aren, ada tepung beras, ada tepung sorghum. Jadi bahannya 4. Kemudian kita pakai ragi sendiri, jadi roti yang buat lambung aman. Ya, karena kebanyakan masalah lambung itu juga gara-gara tadi si petugasnya kecapean, gitu ya. Nah, bisa dibuat ya. Jadi kalau Anda sekarang sudah mulai membayangkan roti biasa, isinya apa itu? Gula semua kan? Tepung terigunya udah gula, plus ada gula di situ, plus pakai mentega. Mentega itu sehat nggak? Kalau lemaknya hewan oke. Masalah lemak-lemak sekarang banyak lemak nabati. Jadi margarin ya. Mentega itu kan dari lemak dari kelapa sawit. Beda zaman dulu, kalau orang pakai lemaknya dari susu itu sebenarnya bisa Anda pakai. Misalkan Anda punya susu kambing. Susu kambing itu Anda olah, Anda panaskan dengan panas yang tidak terlalu panas, nanti lama-lama dia akan keluar di atasnya buih-buihnya itu. Pernah nyobain?
itu bikin keju, ya. Bikin keju, bikin butter, bikin ghee, bisa itu sendiri di rumah. Jadi nanti kalau mau di rumah mau ngegrill, pakai itu, pakai ghee, pakai butter, itu lebih sehat. Anunya juga sama, tempat masaknya, ya tempat masaknya, jangan yang kita nanti jadi manusia logam. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang makanan bikin nasi goreng itu takut saya makan. Karena itu kan yang ada di atap kita kan, aluminium itu. Seng apa-apa gitu. Kan kalau makan nasi goreng kan pakai itu wajannya. Semangat sekali dia. Kira-kira ada yang tergores nggak itu? Ada lah. Ini babnya sudah lain lagi. Bab cerita tentang tempat masak. Dok, saya sudah tidak pakai itu. Saya pakai teflon. Sama jeleknya itu. Teflon itu juga sudah kalau Anda baca datanya itu sudah confirm kalau dia tergores, terkupas, karsinogenik, dia penyebab atau pemicu kanker, teflon. Jadi yang paling aman apa? Gaya ibu kita zaman dulu pakai tanah liat. Paling aman itu. Kalau nggak pakai, nah nih investasi buat ibu-ibu, cuman mahal sih. Iron cast dari besi. Itu bisa bertahan 30 tahun, 50 tahun kalau perawatannya benar. Iron cast. Itu kita nggak usah bahas sekarang, kita kembali ini aja. Baik, jadi itu gula-gula olahan ya. Jadi caranya gimana? Tadi saya jelaskan. Kasih itu, kemudian apa lagi kita bisa lakukan untuk mengurangi keletihan si petugas ini, si pankreas ini? Perbanyakin puasa. Perbanyakin puasa. Ya, ibarat kata kereta tidak beroperasi. Ya. Yang jadi masalah sekarang bukan itu saja Bapak sekalian. Yang jadi masalah adalah begini. Gula yang berlebihan dalam tubuh kita itu, kalau kita ada satu buku lama sudah saya baca itu, judulnya Sugar Blue Syndrome apa-apalah gitu, lupa saya. Itu dijelaskan. Dijelaskan bahwa gula pasir itu memicu lebih dari 60 bahkan 90 jenis penyakit. Gara-gara apa sebenarnya? Gara-gara si resisten tadi itu. Makanya kalau 3 bulan berakan ini dulu mulai stabil, disiplin kita ya, kita nggak banyak berinteraksi sama dia, badan kita tuh akan reset lagi. Percaya deh, itu hal yang sederhana sekali kita bisa kerjakan. Ya, jadi makan gula itu gula-gula asli semua. Ya, tapi tetap gula is gula. Maksudnya gimana? Dokter, saya nggak, kalau sekarang bikin kopi saya tidak pakai gula pasir, tapi pakai gula aren, tetap gula. Tetap Anda harus batasin. Itu poinnya. Ya, lebih bagus Anda minum kopinya nggak usah pakai gula, biar merasakan pahitnya kehidupan. Kalau pakai robusta, kalau pakai arabica, asamnya kehidupan. Gitu ya, puasa. Nah, gula-gula ini Bapak sekalian pada laki-laki, ya kalau dia berlebihan, mohon maaf gitu, sehingga lebih banyak tumpukan lemak dalam tubuhnya. Tanpa dia olahraga, tanpa dia puasa, tanpa dia makan sehat segala macam, maka dia bisa mengcomfort, dia bisa mengubah hormon-hormon laki-lakinya menjadi hormon wanita. Berarti jadi lebay, jadi kayak fancy gitu? Enggak juga, cuman qawamah dia berkurang. Qawamah itu kalau bahasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Laki-laki itu, jadi bahasa pemimpin itu bukan tidak cocok, tidak cocok itu diterjemahkan qawamah, karena qawamah itu inisiator, iya, eksekutor, iya, semua dia. Satu paket komplit seorang pemimpin itu qawamah. Ya. Jadi sekarang ini kan kebaliknya. Perempuannya jadi era perempuan kalau saya bilang itu. Laki-lakinya tertindas. Makanya zaman dulu Mitsubishi kuda, Kijang jantan, era laki-laki. Sekarang Agia,
senior. Laki-lakinya tidak tahu kemana. Oke, kalau bahasa laki-laki Quran itu Allah menggunakan dua kata. Laki-laki itu Allah sebutkan sebagai zukuro. Zukuro itu laki-laki secara jenis kelamin. Zukuro. Tapi kalau untuk sesuatu yang memerlukan kapasitas seorang pemimpin, Allah pakai kata rijal, rujulah. Maka qawam itu, kalau pakai bahasa itu kan, rijal qawam ala nisa. Tidak bisa. Tidak bisa pakai zukuro. Dia cuma laki-laki doang, fisiknya. Ya. Tapi secara kapasitas dia bukan sosok qawam. Gitu. Itu panjang ceritanya itu. Baik, yang berikutnya apa cara kita untuk mengatasi itu sekalian? Dari puasa kan, prolong. Nah, makanya nanti bapak-bapak cobain. Ada 24 jam puasa, tidak makan tapi minum aja. Tapi kondisikan badan dulu ya. Kondisikan badan dulu supaya nanti badannya nggak kaget. Ya. Namanya water fasting. Water fasting itu sekalian menurut yang saya baca dari beberapa tulisan dan para ilmuwan ya, itu dia bisa ngeboost testosteron beribu-ribu %. Ya. Kalau kan prinsipnya begini, tubuh itu kalau seandainya tidak ada bahan bakar atau tidak bahan bakar yang masuk bahan baku, maka dia akan menggunakan lemak kan sebagai cadangan atau sebagai bahan bakar kita. Ya, gula kalau nggak kepake dalam tubuh kita, maka dia diubah menjadi glikogen. Glikogen nggak kepake, dia akan ditumpuk jadi lemak. Nah, ketika nggak ada asupan masuk di sini, maka lemak diakses. Maka ketika lemak ini dipakai, yang terjadi dia ngebongkar semua. Itu canggihnya tubuh kita itu. Apalagi, nah nih beberapa yang saya baca lagi-lagi itu ternyata olahraga itu paling bagus untuk nge-boost namanya lagi growth hormone itu dalam kondisi berpuasa. Puasa tuh olahraga tapi menjelang-jelang buka aja, ya, sehingga nggak kehausan kita. Itu yang terjadi apa? Growth hormone akan naiknya berkali-kali lipat. Kalau growth hormone muncul, sekali yang terjadi apa? Dia akan membentuk otot. Ototnya dibangun lebih kuat lagi sama dia lebih kokoh lagi, ya, seperti itu. Jadi latihan beban itu mungkin perlu Anda jadwalkan, ya. Berapa kali? 1 pekan, 3 kali. Berapa lama? Setengah jam aja cukup. Nggak bisa setengah jam, 15 menit aja cukup. Nggak bisa 15 menit, 7 menit cukup. Nggak cukup, nggak ada juga 2 menit cukup. Nggak juga sakaruk. Tubuhmu kasih tahu ya nggak gelap. Gitu ya. Latihan beban. Apa aja kita dipakai? Masya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan supaya dia tidak melonjak? Itu tadi. Ada beberapa bahan-bahan yang bisa memicu, namanya metabolik autofagi. Metabolik autofagi itu dia bisa memicu untuk pembakaran atau self eating, sel-sel kita itu makan di sini, tapi sel-sel yang rusak itu kan, itu dimakan dengan apa tuh namanya, dengan apa ya? Dengan memasukkan bahan tadi lebih kuat. Intinya puasa sendiri atau melaparkan diri itu juga salah satu cara untuk memicu autofagi tadi. Tapi ada beberapa bahan yang juga punya kapasitas untuk memicu autofagi. Salah satunya ini kunyit. Kunyit ini ya dia punya kemampuan ya untuk memicu pembakaran sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Ya makanya kalau nanti coba kalau mau bongkar-bongkar lemak kalau bahasa saya. Jadi pagi-pagi itu Anda minum wedang, jamu, ya kunyit misalkan, kunyit, jahe, apalagi serai, paling gampang ini. Kenapa saya nggak terlalu sarankan ini? Karena ini cepat turunin gula darah. Ya, pagi-pagi gula darah kita udah turun sebenarnya. Kalau pagi-pagi pakai ini bisa keliengan kita, kayu manis. Ya. Ini kan kunyit, jahe, serai, tambahkan kan apa tadi? Bunga lawang. Macam-macam tambahin, dalam jumlah tidak terlalu banyak. Pagi-pagi gitu dia bisa menstimulus pembakaran sel-sel tubuh kita yang sudah rusak tuh lebih kuat. Itu murah kan? Jadi hidup sehat tuh murah kan? Murah. Siapa bilang mahal? Ya saya nggak habis pikir kalau ada orang bilang hidup sehat tuh mahal. Mahal apanya? Modal begini doang. Bahkan saya di sekolah anak saya, ya qadarullahnya ada Zaidul Akbar di situ yang anaknya sekolah di situ.
Jadi saya di situ bikin program sama ibarat kata sama UKS-nya lah gitu kan. Jadi ada wedang-wedang gini kita bikin dalam dispenser, semua orang boleh minum. Untuk mengajarkan atau mengenalkan anak rasa-rasa ini. Ternyata Masya Allah. Ya, anak-anak mulai senang gitu kan, kita kasih gula merah, gula aren gitu kan. Supaya apa? Itu, ya Allah, minuman-minuman saset itu, serem loh itu. Pakai gula aja sudah masalah, sekarang nggak pakai gula. Pakainya pemanis buatan, coba aja lihat. Pemanis buatan itu, bagusnya jahatnya minta ampun, beneran. Bukti jahatnya apa? Ada peringatan di situ, di bawah, coba baca. Ya, ini tuh apa yang kita mau kerjakan ini sebenarnya mau nyelamatin generasi gitu loh. Kalau nggak tuh nanti ke depan, nauzubillah min zalik ya, 20-30 tahun, mungkin 10, nggak lama ini dengan kondisi sekarang pemakanan yang berlimpah gula olahan ya, berbagai macam, itu nanti akan terjadi namanya epidemik insulin resisten. Insulin resisten itu efeknya bukan cuma ke diabetes, stroke, kencing manis, darah tinggi, sampai ke kanker-kanker itu ke situ beginya. Beneran. Sayang kalau kita nggak selamatin, makanya jangan biarkan tuh anak-anak makan-makannya begituan. Kalau mau jadi kan anak soleh sih soleh gitu kan, umur 20 tahun zalik tiba-tiba kena gagal ginjal. Terjadi sekarang. Kenapa kayak saya orang masak begini ya? Kayak gitulah. Gitu. Jadi hati-hati dengan makanan. Ya. Kemudian apalagi bos sekalian yang kita bisa lakukan supaya dia tidak naik gulanya tadi itu. Minum cuka. Cuka apa aja. Yang jelas jangan cuka dapur. Iya, karena cuka dapur itu sintetik. Dia cuma asetat doang itu. Yang saya maksud di sini adalah cuka fermentasi. Ya. Dan sudah pernah saya ajarkan cara bikinnya. Lama, namanya klasik enzim. Ada dua tuh, ada eco enzim, ada satunya klasik enzim. Di browsing di reelnya saya udah lama itu. Ya, itu pakai modalnya apa ini nih? Buah-buahan ini sama biji-biji sama kulit-kulitnya itu ditumpuk 2 minggu sampai ke 3 bulan. Ya, nanti dia fermentasi, cairan fermentasinya itulah yang nanti Anda campurkan ke minuman. Itu juga bermanfaat untuk apa? Untuk tadi mencegah gula darah naik setelah makan makanan olahan. Mudah kok sebenarnya. Oke, kayak nggak bisa bikin, gampang, beli cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, apa aja cuka. Ya, caranya gimana? Gampang. Sebelah air begini, Anda campur cuka sedikit, 1 sendok, nggak usah banyak-banyak lah ya. Sendok teh cukup. Minum, aduk-aduk, airnya agak banyakin supaya nggak asem, kan asem dia. Supaya airnya terasa tawar. Minum bismillah, jangan curiga. Kenapa jangan curiga? Kalau udah curiga duluan nanti dia bereaksi ke badan kita kan. Aduh, nanti lambung saya sakit, nggak usah minum kali itu. Curiga namanya. Ya, curiga. Nah, termasuk ini tadi yang tadi ada kunyit-kunyitan tadi, termasuk kopi juga, dia bisa mengurangi sensasi pengen makan. Jadi kopi pahit ya. Mungkin sudah lihat video saya tentang itu. Gitu.